Ya, 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 selamat ya. bergabung Bapak Ibu yang baru saja masuk di room. Kita akan mulai hari ini ya. Saya ucapkan selamat datang, salam sejahtera, salam sehat. Hari ini kita sama-sama dengan satu topik yang sangat menarik yaitu understanding NLP from Christian perspective. Jadi tentu kita yang hadir di sini ini adalah tempat di mana kita mencari informasi, kita belajar, dan juga kita paham akan NLP dari sudut pandang Kristen. Acara ini ataupun Zoominar kita ini ataupun diskusi kita ini berlangsung 2 minggu sekali ya Bapak Ibu. Jadi ini minggu ini, nanti 2 minggu lagi kita akan bertemu. Kami juga punya grup chat untuk Bapak Ibu yang bergabung, nanti admin akan coba undang Bapak Ibu dalam grup, sehingga kalau ada informasi atau ada pertanyaan lanjutan yang belum bisa kita selesaikan, nanti kita bisa tanyakan di dalam grup, dan kita saling berbagi di situ. Nah, kemudian acara ini adalah free, ya, jadi sifatnya free, tetapi Bapak Ibu bisa berkontribusi dengan mempromosikan, bisa ajak teman-teman, rekan-rekan ya, untuk yang khususnya yang ingin mengerti ya NLP dari sudut pandang Kristen. Nah, Bapak Ibu, karena kita ini adalah ruang belajar, kita cari informasi, maka kita juga tidak cari benar atau salah ya. Kita juga nggak cari masa ya, dan bebas juga menentukan sendiri pandangannya karena kita belajar sama-sama dan mencari informasi. Nah, Bapak Ibu, nanti selama kurang lebih 90 menit ada speaker yang akan memberikan pemaparan ya, hari ini Pak Kasam, dan kemudian setelah itu akan ada sesi tanya jawab. Nah, setelah sesi tanya jawab, sementara pembicara sedang memaparkan, kalau Bapak Ibu ada timbul pertanyaan, takut lupa nggak bisa nyatet, silahkan chat di chat room ya. Tapi nanti kalau memang pas sesi tanya jawab dibuka, saya akan coba bacakan, dan Bapak Ibu yang mau bertanya boleh langsung bertanya atau boleh juga tulis di chat room ya. Nah, nanti di akhir dari acara kita akan foto bersama. Baik, kita akan segera mulai. Saya serahkan kepada Kak Sam. Oke, selamat malam teman-teman. Hari ini kita ingin belajar apa itu NLP dari sudut pandangan kekristenan. Seringkali kita berpikir NLP itu apa sih? Ada yang bilang NLP itu New Age, ada lagi NLP itu hipnotis, ada lagi bilang NLP itu sesuatu yang membuat manusia akhirnya jadi tamak, jadi tidak mengandalkan Tuhan. Oke, saya tentunya tidak sedang berusaha untuk membantah apapun kata orang, karena setiap masalah pasti ada lovers, ada haters. Jadi kalau kita Google ya tentang setan, pasti ada lover, ada haters. Tentang Tuhan juga pasti ada lover, ada haters. Ya, tetapi ada baik kita mendengar dari orang-orang yang paham itu NLP. Dan nanti Anda tinggal bertanya, Anda tinggal diskusi, ya, sehingga Anda dapat pemahaman. Nah, kita sudah lakukan beberapa minggu, rekaman-rekaman yang lalu sudah kami taruh di YouTube, nanti Anda tinggal ketik akun Makna Gangsing, nanti Anda bisa melihat di situ, ya. Dan kalau tidak keberatan, saya sangat senang kalau Anda yang sudah hadir, ya kalau memang kita ingin berdiskusi, karena ini forumnya nggak banyak, kita memang bukan besar-besaran, kita promote, tapi ini forum diskusi, forum pembelajaran yang sifatnya kekeluargaan lah ya, dari berbagai kalangan. Silakan Anda buka videonya kalau memang Anda nggak sedang dalam keadaan yang kepepet ya, kecuali Anda lagi kepepet, ya nggak apa-apa dimatikan ya. Dan hari ini, malam ini khusus kami hadirkan saudara saya Adrian Luis, seorang NLP Practitioner License ya, certificate, untuk share tentang apa yang dia pahami, apa yang dia tahu tentang NLP. Ya, dan dia seorang trainer, seorang pembicara, dan seorang juga entrepreneur, seorang pengusaha. Beliau punya usaha pancing, alat pancing ikan beneran ini, ya, di Bali. Ya, sekarang ini domisilinya belum sampai ke Denpasar, masih di kota negara.
rupanya masih jauh dari negara ke Denpasar, ada beberapa jam itu ya, lebih dari 4 jam. Jadi beliau sebentar lagi akan pindah ke Denpasar setelah suasana mengizinkan. Dan malam ini saya hadirkan Adrian Luis untuk sharing buat kita semua. Ya, silakan Adrian. Ya, thank you Kak Sam. Ya. Thank you juga Pak Budi. Salam kenal semuanya. Selamat malam buat teman-teman semua ya. Ya, kita hari ini akan sama-sama belajar ya. Saya hanya sharing apa yang pernah saya pelajari di NLP, ya kan. Nanti saya juga sambil cerita bahwa perjalanan saya memahami NLP itu bukan hal yang pendek. Jadi saya udah belajar dari cukup lama ya. Ini saya ada siapin PowerPoint ya. Jadi nanti kalaupun ada pertanyaan kita bisa diskusi, karena NLP itu sebenarnya menurut saya NLP itu adalah sebuah seni. Karena semakin kita mendalami, semakin ini kita akan muncul hal-hal yang baru. Bahkan kalau kita nanti mungkin di antara Bapak Ibu semua, ada yang sampai ke tahap trainer, NLP trainer itu diajarkan bagaimana caranya menciptakan sebuah pola atau strategi sendiri. Karena menurut NLP seperti ini, namanya sebuah strategi adalah urut-urutan, tahapan-tahapan untuk mencapai sebuah tujuan yang tertentu. Nah, mungkin nanti pembahasan seperti ini akan lebih banyak di kelas NLP Drive-Thru ya, yang diadakan oleh Magna Gangsing. Nah, itu semua teknik-teknik, kalau Bapak Ibu benar-benar tertarik, itu akan memperlengkapi sekali di situ ya. Nah, saya mau sharing hari ini tentang ini. NLP dalam sudut pandang kekristenan. Jadi, ini semoga bisa terlihat ya, slide-nya ya. Sudah bisa kelihatan. Sip. Sudah, ya. Jadi, NLP itu yang saya pelajari, NLP itu selalu berpola kepada bahwa dia mau mengembalikan bahwa manusia kepada kodrat sejatinya menjadi manusia yang sempurna. Jadi manusia sempurna adalah manusia di mana dia bisa menggunakan seluruh potensinya secara maksimal. Jadi itulah NLP. Nah, di sini saya mau sedikit berbagi dulu beberapa hal yang penting bahwa apa yang saya sampaikan di sini ini berdasarkan pengalaman dan pemahaman dari saya sendiri yang tentunya sudah saya praktekkan, sudah saya lakukan di hari-hari saya sendiri dan juga ini yang juga saya pelajari di training sertifikasi internasional NLP. Nah, kalau saya boleh cerita, saya ambil sertifikasi NLP 3 tahapan dari level practitioner, kemudian master practitioner sampai trainer, saya semuanya ambil dengan online. Tentunya online itu menurut saya suatu hal yang sangat menantang ya, karena kita ada ujiannya semua online, rekaman video, pilihan ganda, kalau sekali salah ya salah, kita ngulang lagi 1 bulan, terus ada esainya, dan ada prakteknya rekam video dan rekam audio. Sebelum COVID ya, sebelum COVID ya. Sebelum COVID ya. Itu nanti saya akan tunjukkan juga timeline saya belajar NLP seperti apa ya. Nah, kemudian Bapak Ibu juga tidak harus sepenuhnya setuju dengan apa yang semua disampaikan di sini, karena ini kita sama-sama belajar, sama-sama saling sharing. Dan ini adalah murni sesi pembelajaran yang dipotret dari sudut pandang saya sendiri sebagai pemberi materi. Dan kalau Bapak Ibu semua mau dapatin hal yang maksimal, mari kita sama-sama buka pikiran kita supaya kita bisa menerima hal yang baru. Dan yang paling penting di sini adalah apa? Segala jenis teknik, strategi yang mungkin disampaikan di sini, kalaupun berkaitan dengan masalah-masalah fisik, ini bukanlah bertujuan menggantikan peranan medis dan obat-obatan. Karena NLP sendiri tidak boleh menggantikan, kalaupun ada teknik terapi atau teknik segala macam, itu tidak boleh menggantikan peranan medis. Kecuali ada izin dari dokter bahwa penyebab-penyebab masalah yang kita hadapi adalah karena mental, karena pikiran. Nah, baru di situ NLP boleh masuk ya. Jadi gini, saya mau cerita sedikit, ini perjalanan saya dalam saya belajar mengenai NLP. Saya mulai mengenal NLP itu waktu tahun 2004, di mana waktu itu saya masih kuliah di BINUS, di semester-semester terakhir. Waktu itu ada mata kuliah nama judul adalah Kapitas Lekta. Nah, waktu mata kuliah Kapitas Lekta itu dihadirkan salah satu pembicara top juga yang sekarang sering muncul, namanya Pak Poni Jan Liao. Dia adalah seorang guru yang dia lama di Australia mengajarkan bahasa Indonesia.
dan dia sangat fasih banget dengan namanya pakar komunikasi. Waktu itu saya bertanya sama beliau kan, bilang, Pak, kok Bapak bisa luar biasa sekali ya? Jadi cara dia membawakan materi itu sangat menarik. 2 jam, tapi benar-benar seluruh audiens itu bisa semua berfokus kepada dia. Padahal kelas Kapitas Lekta, itu satu kelasnya itu bisa satu hall gitu. Ini kayak Herwin tahu nih, kan Herwin sama-sama kayak saya, satu angkatan, satu alma mater di BINUS ya. Jadi Kapitas Lekta kelasnya kelas besar di hall gitu. Tapi ini guru ini luar biasa, bisa semua bisa di-grab. Nah, karena saya penasaran, akhirnya di akhir sesi itu, kan biasalah, namanya karena dia memang top gitu, waktu itu udah top, banyak orang kan biasa datang ke dia untuk foto-foto lah, foto bareng lah, minta tanda tangan lah. Kalau saya enggak, saya waktu itu ketemu Pak Ponijan, saya nanya, Pak, Bapak apa yang Bapak lakukan ya? Kok Bapak bisa dengan luar biasa menggrab seluruh audiens dan bisa berkomunikasi dengan luar biasa. Dan saya mengamati ini nggak ditemukan loh Pak, oleh para dosen-dosen yang selama ini mengajar di kelas-kelas kita. Karena waktu itu saya kuliah ambil jurusan namanya teknik informatika, belajar programmer, pelajaran yang sangat-sangat bete. Bikin orang kalau orang nggak terlalu suka itu benar-benar berat gitu. Tapi ini Pak Ponijan itu bisa sampaikan satu sisi, satu sudut benar-benar sangat-sangat menarik sekali. Nah, waktu saya nanya kepada beliau, Pak Ponijan, beliau bilang ini, iya, karena saya belajar satu ilmu, namanya NLP. Nah, saya mulai muncul nih, oh ada namanya NLP. Saya nanya beliau, Pak, ini kan saya kan masih mahasiswa. Kalau saya mahasiswa ikut training begitu kan mahal, dananya nggak ada. Mulai dari mana, Pak? Jadi waktu itu Pak Ponijan menyarankan saya untuk membaca sebuah buku yang dikarang oleh R.H. Wiwoho, namanya adalah Reframing. Nah, disitulah titik awal saya mulai berkenalan kepada NLP. Kemudian berlanjut saya mulai bekerja dan di tahun 2008 saya sempat bekerja di sebuah perusahaan training yaitu HR Excellency, di mana bos saya itu namanya Pak Antoni Diu Martin. Itu dikenal di Indonesia sebagai seorang pakar kecerdasan emosional. Nah, saya belajar banyak dari beliau. Dan di tahun 2008, saya mulai dikenalkan dengan namanya NLP yang sesungguhnya. Jadi, saya bekerja dari 2008 sampai 2010. Selama 2 tahun itu kan banyak training NLP. Saya belajar, akhirnya saya mulai memahami, oh NLP seperti ini. Dan ternyata apa yang dipelajari itu adalah fondasi materi sebagai seorang NLP practitioner. Tapi waktu itu saya tidak diberikan sertifikat, karena waktu itu Pak Antoni Diu Martin memang sudah sampai trainer, tapi dia nggak memberikan pelatihan sertifikasi. Akhirnya dia bilang sama saya, kalau kamu tarik sertifikasi, silakan cari di luar, belajar sendiri gitu ya. Kemudian nggak lama, setelah saya resign, 2010 saya ketemulah sama Kasam nih. Di sini saya mulai belajar nih dengan ilmu namanya coaching. Saya berkenalan dengan Kasam, di situ saya mulai belajar tentang namanya SMI dari Paul G. Meyer. Ini satu titik perubahan juga menurut saya. Jadi saya dimulai mengenai NLP, mengenal juga sisi belajar namanya coaching. Nah, saya mendalami lagi ilmu coaching di tahun 2015. Saya berkesempatan itu belajar dengan namanya Pak Cia Irawan, yang waktu 2 minggu lalu itu sharing di kelas ini. Saya belajar tentang namanya materi life coaching, yang beliau ini punya gurunya itu adalah dari Solution Focus Coaching, Marilyn Atkinson, guru seorang hipnoterapis dan seorang pakar Ericksonian terapis. Nah, kemudian 2017 saya mulai mempelajari lebih dalam, serius, untuk mengambil sertifikasi. Nah, ini sertifikasi yang pertama adalah sebagai sertifikasi NLP Practitioner. Ini saya ambil online. Dan ternyata karena saya udah punya pemahaman dari tahun 2008, akhirnya sertifikasi sebagai practitioner nggak terlalu sulit lah. Ini cepat lah, bisa dilulusin dengan mudah. Nah, kemudian 2019, saya mulai menyelesaikan. Ini sebenarnya saya udah ambil course-nya dari 2018, tapi nggak kelar-kelar, baru sempat dipelajarin 2019. Saya 2019 ambil sekelas master trainer, master practitioner, dan sebagai trainer. Jadi 2 kelas sekaligus di 1 tahun. Dan ini kelas yang sangat challenging karena banyak hal baru yang tidak saya kuasai sebelumnya. Sampai akhirnya hari ini 2020. Jadi saya mau cerita dulu ke Bapak Ibu, NLP itu ada bermacam-macam fungsinya. Jadi perjalanan NLP itu bisa digunakan ke semua hal.
NLP dapat digunakan untuk yang sisi training, NLP juga dapat digunakan untuk hal mentoring, NLP juga untuk hal coaching, dan NLP sebagai untuk terapi. Nah, untuk coaching dan training, nanti kita tentunya akan banyak belajar di kelas NLP Drive-Thru. Nah, saya mau cerita di sesi kali ini, kita belajar bahwa asal mulanya NLP itu ada di dunia, itu berawal dari untuk melakukan terapi. Karena waktu itu Richard Bandler dan John Grinder waktu awal-awal, dia memodel seseorang itu, dia belajar. Dia bertanya-tanya, melakukan survei bahwa sesuatu yang dicari oleh banyak orang adalah orang itu mau berubah. Jadi karena dasar perubahan itu, akhirnya dia memodel Virginia Satir terapis, Fritz Perls, yaitu seorang pakar gestalt terapi yang Gestalt terapi adalah sebuah teknik terapi yang menggabungkan beberapa jenis emosi jadi satu, sehingga orang yang trauma akhirnya bisa keluar dari traumanya dia dengan mengkombinasikan Gestalt itu namanya. Dan yang ketiga adalah orang yang disebut pakar dari hipnoterapi, namanya adalah Milton Erickson. Seorang pakar hipnoterapi mahaguru, tapi dia bukan awal. Nah, dari situlah mulai NLP berkembang. Dari awal-awal adalah namanya dari terapi. Dan NLP itu mulai sangat populer setelah salah satu murid dari Richard Bandler dan John Grinder, namanya adalah Anthony Robbins. Nah, dia itu belajar NLP, dan dia yang luar biasa, saya dengar ceritanya itu, dia belum selesai kelasnya, jadi dia belajar ikut kelas praktisioner, diajarin tekniknya, misalkan teknik mengatasi fobia gitu ya. Kelasnya belum selesai, tapi dia itu udah kebelet praktek. Jadi dia bikin praktek kemana-mana orang disembuhin. Jadi dia itu agak nantang psikolog-psikolog yang pakai cara lama dan panjang, dengan cara pakai menggunakan NLP, bisa diterapi dalam waktu hitungan menit. Dimana kalau pakai terapi psikologi, itu butuh waktu berjam-jam. Tapi dengan teknik NLP bisa sangat cepat sekali. Jadi itulah tonggak sejarah awal-awal NLP jadi sangat booming sekali di dunia sampai sekarang ini. Jadi sekarang ini udah luar biasa, NLP nggak hanya sebagai terapi, tapi juga bisa sebagai training, mentoring juga bisa, maupun coaching. Nah, Bapak Ibu kalau lihat di gambar ini, di slide ini saya kasih ada sebuah garis ya. Nah, ada namanya 0, ada namanya minus, ada namanya plus. Jadi kalau orang berada di titik 0, netral, untuk menguasai sesuatu itu namanya ada training. Supaya dia makin mahir, dia perlu mentor untuk membawa dia ke level lebih lanjut. Tapi kalau dia mau melakukan lompatan dalam kehidupannya, dia perlu namanya coaching. Nah, untuk coaching dan training ini nanti akan ada sesi khusus sendiri di NLP Drive-Thru. Jadi saya nggak akan terlalu banyak bahas di sini, biar nanti Bapak Ibu belajar dari sana. Nah, kalau seseorang itu punya masalah, minus, nah ini yang mesti duluan diberesin di terapi. Waktu dulu saya nggak paham seperti ini. Saya mau apa-apa semua langsung buru-buru kita lakukan namanya training dan mentoring. Tapi saya nggak melihat bahwa kalau dia punya masalah di masa lalunya dia, kita mesti beresin dulu, supaya apa? Pada saat dilakukan namanya training dan mentoring atau coaching, kita ibaratnya kalau kayak mengendarai mobil, kita injek gas tapi nggak sambil injek remnya. Kalau injek gas sambil injek remnya, tentunya perjalanannya akan membuat energi lebih ekstra ya. Nah, saya mulai mendalami ini waktu saya mulai merenungkan. Jadi ini Kasam juga punya namanya kelas Blink. Di mana kelas Blink itu waktu sebelum namanya kelas Blink, saya kenal dari Kasam, awal-awal kita diajar untuk namanya merenungkan firman. Nah, salah satu firman yang sering saya renungkan adalah di Mazmur 23 ini. Dan Mazmur 23, saya mendapati bahwa ternyata di sini kita bisa mengambil banyak angle untuk NLP dari sini. Nah, hari ini saya mau bahas tentang satu hal. Ada satu poin di sini bahwa ternyata Pak, ini sebenarnya NLP itu adalah untuk membantu kita lebih lagi mengenal Tuhan. Jadi ini sebuah tools sebenarnya. NLP itu bukan Tuhan ya, tapi NLP hanya sebuah tools, cara kita berkomunikasi, sebuah strategi, sebuah teknik, sama seperti kita belajar ilmu matematika, 1 + 1 sama dengan 2, begitu juga NLP. Jadi kita berusaha supaya hal yang kita mungkin kurang paham, tapi dengan belajar NLP, hal itu jadi lebih membumi, lebih mendasar, akhirnya kita bisa memahami itu dengan namanya lebih mudah. Nah, saya waktu merenungan ini, saya sekitar 1-2 tahun yang lalu, saya tertarik dengan satu buah
yang saya bold sini. Nah, di sini dikatakan bahwa di Mazmur 23 ayat ketiga dibilang Tuhan akan menyegarkan jiwaku. Saya bilang, wah ini Tuhan, ini satu hal yang menarik karena jiwa itu terkait dengan namanya mental. Jiwa itu terkait dengan namanya pola pikir. Memang saya menyadari banyak orang yang pada akhirnya nggak bisa menerima anugerah karena dia dibatasi oleh persepsi dan pola pikirnya dia. Banyak orang yang harusnya dia bisa melihat bahwa Tuhan memberkati dia berlimpah-limpah, tapi karena di dalam pikirannya ada satu hal yang salah, yang mungkin bisa kita katakan sebagai virus ataupun sebagai mental block atau apa ya, itu yang akhirnya dia nggak mampu melihat bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh baik dalam hidupnya dia. Dan ini adalah yang pengalaman saya, ini adalah masalah sebagian besar orang, termasuk saya sendiri. Saya butuh waktu bertahun-tahun untuk membereskan hal ini. Ini nggak mudah, dan saya pun masih sampai sekarang pun saya membereskan beberapa hal-hal yang supaya saya bisa selaras dengan apa kata firman Tuhan dalam hidup kita. Jadi seringkali Tuhan mau kita menjadi maksimal, kan Tuhan ingin kita semua menjadi serupa Kristus. Tetapi seringkali remnya yang menghambatnya itu ada di diri kita. Jadi ini saya menekan hari ini di bagian di sini, menyegarkan jiwaku. Nah, di dalam bahasa Inggris ya, kalau kita lihat di King James, dikatakan restore my soul. Jadi memulihkan namanya jiwanya kita. Nah, sederhananya itu adalah kita ini kalau mau terjadi perubahan, kita harus memperbaharui pikiran kita. Karena kita nggak bisa menggunakan pikiran yang lama untuk mencapai satu hal yang baru. Kalau kita masih menggunakan pola pikir yang lama untuk kita mencapai hal yang baru, kita pasti hasilnya akan sama-sama saja. Bahkan ini mungkin kita udah pernah dengar, mungkin yang sering dengar, ada sebuah statement, quote dari Einstein aja bilang, kalau kita mau dapatin hal yang berbeda, tapi kita masih tetap lakukan hal yang sama, tentunya kita nggak akan pernah dapat hal itu. Karena Einstein bilang itu adalah gila. Karena gila menurut Einstein adalah melakukan hal yang sama, tapi berharap hal yang beda. Nah, di sini artinya apa? Kita masih dimulai dari memperbaharui pikiran kita. Karena pikiran kita itu adalah sumber di mana sebuah potensi kita bisa melakukan lompatan dalam hidup kita ataupun hambatannya ada di situ. Dan saya waktu mempelajari ini juga teringat ya, ada satu ayat yang bilang gini kan, di sini di Roma 12 ayat 2 dibilang bahwa Pak, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi kita mesti memperbaharui pikiran kita dan akal budinya kita. Di sini adalah hal yang nggak mudah saya percaya. Karena saya percaya, saya pernah baca beberapa buku literatur tentang NLP juga. Dikatakan begini, mengapa seseorang itu susah untuk berubah? Jawabannya itu karena ada dua hal. Yang pertama, karena di dalam dirinya itu ada sifat namanya homeostasis. Homeostasis itu adalah kalau kita pernah belajar pelajaran biologi, sesuatu sel kalau dilakukan di sebuah goncangan, dia akan mencari sebuah keseimbangan yang baru. Sederhana seperti ini Bapak Ibu. Homeostasis itu sederhana adalah disebut dengan namanya sebuah zona nyaman. Kalau kita sudah berada di zona nyamannya kita, dan kita nggak melihat tujuan yang akan kita raih, lebih menarik, lebih membuat kita exciting, lebih membuat kita senang, lebih membuat kita bahagia, biasanya kita akan tetap di kondisi kita sekarang. Sebenarnya homeostasis itu hal yang baik. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya homeostasis, akhirnya kita mudah tergoncangkan dengan pemikiran-pemikiran yang baru. Justru bagus untuk kita menjadi kritis dan kreatif. Untuk kita kritis di sini, homeostasis, supaya kita nggak mudah juga untuk berubah. Tapi satu sisi juga ini sebagai sebuah hal yang menghambat kita untuk mencapai kesuksesan. Karena apa? Mungkin hal ini membuat kita bisa lebih maju, tapi karena kita punya sifat namanya homeostasis, akhirnya kita nggak bisa berubah. Kita enggan berubah. Nah, yang kedua yang menyebabkan kita itu tidak mudah untuk berubah, yaitu sifat yang disebut namanya psikosklerosis. Psikosklerosis adalah sikap yang disebut sederhana adalah sikap pengerasan hati, pengerasan sikap. Jadi apa? Orang-orang yang mungkin kalau kita dengar-dengar misalkan teman-teman dari Medan gitu, seringkali saya punya teman dari Medan bilang seringkali ngomong, wah dia mah memang dasar auban gitu ya, keras kepala gitu ya. Nah ini orang-orang seperti gini memang sulit berubah gitu, sampai dia
mengalami sebuah kondisi satu titik bahwa dia, iya, ini saatnya saya untuk namanya berubah. Jadi gitu. Kalau kita mau namanya membuat sebuah perubahan dalam hidup kita harus dimulai dengan namanya pembaharuan akal budinya kita. Nah, waktu saya belajar NLP ini di kelas praktisioner, karena kebetulan kan NLP itu di dunia itu ada berbagai macam namanya alirannya, jurusannya ya. Yang saya punya sama Kasam ini berbeda. Makanya saya juga tertarik untuk namanya mendalami namanya tentang neurosemantik. Nah, kalau gurunya saya ini, NLP saya, itu kan dari alirannya dari NLP. Nah, NLP itu sebagian besar guru-gurunya itu adalah latar belakangnya dari namanya seorang terapis. Jadi saya belajar bagaimana waktu kondisi psikologis seseorang itu untuk namanya berubah seperti apa. Jadi waktu itu dikatakan begini, sifat pikiran kita itu ada dua, namanya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ternyata pikiran sadar kita mempengaruhi 12% dari kehidupan kita. Dan pikiran bawah sadar mempengaruhi 88%. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan posisinya hampir 8:1, 8:2 atau 9:1. Kalau yang di pikiran bawah sadar kita ini ada program-program atau ada pola-pola atau ada pattern yang kita nggak bereskan secara dengan benar, ini pasti akan menghambat kita. Ini saya sebut dengan namanya remnya. Tapi kalau pikiran bawah sadar kita ini sudah selaras dengan untuk kita mencapai tujuan, kita akan berlari dengan sangat cepat. Jadi kita mesti namanya mengamati apa yang ada di pikiran bawah sadar kita. Nah, inilah yang disebabkan gini. Ternyata kalau kita mau mencapai sesuatu, keberhasilan, pencapaian kita, ini waktu kita belajar NLP, ini sangat terikat dengan namanya konsep namanya citra diri. Kalau orang punya konsep citra dirinya buruk, contohnya apa? Perasaan gak layak, ya, itu akan membuat dia terhambat. Jadi saya pernah nih ketemu, ini satu case khusus ya gini ya. Satu case khusus, saya pernah ketemu waktu itu saya pernah memberikan sebuah training, si manajernya ini cerita. Jadi dia punya 2 orang anak buah ya. Dia cerita, dia punya anak buah, si A sama si B. Nah, si A itu memang layak itu untuk dipromosi. Tapi dia lihat temannya dia, si B. Si B itu selalu cari perhatian mulu. Maunya selalu diperhatikan, maunya selalu menonjol. Si manajer ini ngerti, oh mungkin si B ini mau naik jabatan kali ya. Nah, kemudian di masa waktu ketika itu dia mau dinaikin jabatan, dia panggil si B, bilang, saya lihat nih, kamu selalu mau unjuk gigi, unjuk prestasi. Oke, bagaimana kalau kamu mulai di tahun berikutnya, tahun depan, ini kan udah akhir tahun, mulai tahun depan, kamu saya promosi ya, jadi supervisor. Kamu setuju? Yang menarik adalah apa? Jawaban si B bilang, Pak, jangan saya Pak, jangan saya Pak. Saya nggak layak Pak, saya nggak cocok Pak. Si A aja Pak yang lebih cocok Pak. Menarik ya? Jadi apa? Gara-gara si citra dirinya itu bermasalah, dia merasa nggak layak. Akhirnya inilah yang saya sebut dengan namanya, kita kenal dengan namanya istilah namanya plafon. Jadi apa? Kalau mungkin Bapak Ibu pernah mencoba ya, kita masukin kupu-kupu di dalam sebuah tempat seperti yang saya gambar ini ya. Kupu-kupu kan bisa terbang dengan sangat luar biasa. Tapi kalau kita taruh seperti ini, plafon seperti ini, waktu tutupnya kita buka, kupu-kupu itu yang ajaib apa? Dia nggak akan keluar dari tabung itu. Kenapa? Karena dia sudah mentok. Setiap kali dia mentok ke atas, dia akan kembali lagi terus seperti itu. Nah, kadang kita juga seperti itu. Kita seringkali dibatasi oleh pikiran kita yang akhirnya membentuk citra diri kita. Merasa, Pak, saya nggak layak. Jadi banyak sekali seperti ini, contoh ya. Mungkin ini saya, karena saya case-nya adalah sebagai banyak di marketplace, jadi saya juga banyak nih menemukan nih, satu ketika saya tawarkan nih sebuah produk ke konsumen. Pak, ini produknya produk laku nih Pak, pasti sold Pak, gampang jualnya. Dia bilang apa? Oh enggak Pak, saya udah biasa dengan yang itu. Nah sebenarnya Pak, di dalam pikiran dia udah membatasi diri, membuat bahwa Pak, saya nggak layak. Kita mesti cek nih, mungkin selama ini Tuhan mau berkati kita dengan luar biasa, Tuhan mau memberkati kita dengan sebuah anugerah yang lebih luar biasa, tapi mungkin diri kita sendiri yang menolak sehingga kita terhalang dengan plafon yang sudah kita set. Kenapa? Karena sebenarnya
Tuhan kan mau kita menjadi optimal, menjadi serupa seperti Dia. Seringkali batasannya kita sendiri. Nah, saya harap kalau kita bisa plafonnya kita keluar, akhirnya kita bisa jadi seperti kupu-kupu yang keluar dari sini. Ada sebuah buku yang menarik. Ini saya pernah baca tentang citra diri. Ini dikarang oleh namanya Dr. Maxwell Maltz. Seorang dokter ahli bedah plastik. Jadi ceritanya gini, ini dokter ini sampai dia penasaran, dia ini gini, banyak mendapati orang-orang yang mau berubah jadi lebih baik. Dan waktu dia bedah plastik, dilakukan namanya bedah plastik, ternyata apa? Orang itu secara penampilan fisik, oke, udah bagus. Wah, wajahnya terbaik lah pokoknya. Hidungnya apa semua terbaik. Tapi apa? Dia tetap bermasalah di citra dirinya. Akhirnya Dr. Maxwell Maltz mengarang sebuah buku namanya Psycho-Cybernetic. Dikatakan bahwa apa? Percuma kita berusaha ubah apa yang kelihatan, apa yang tampak fisik. Jadi kan banyak orang seperti ini ya. Supaya diterima, kan saya seringkali menemukan, supaya diterima, dia mulai deh, pakai jam tangan harus jam tangan yang bermerek. Pakai fashion baju mesti baju yang bermerek. Kalau nggak pakai merek tertentu, merasa kayaknya saya nggak pede. Saya banyak sekali menemukan hal seperti ini. Terutama juga teman-teman saya waktu saya di zaman namanya trainer, unik ini. Dia kalau, contoh ya, dia kalau training menggunakan jas, PD-nya luar biasa. Yakin lo bisa. Tapi pada saat dia training, nggak pakai jas, pakai misalkan kaos biasa, tiba-tiba hilang semua. Ngeblank, bisa tiba-tiba kaku. Unik ya. Kenapa? Karena bermasalah citra diri. Jadi apa? Dia tergantung dengan apa yang dia kenakan baru pede. Ada juga beberapa pengusaha. Ini case nyata ya. Saya sering, karena sering dengar ya. Dia bilang apa? Saya itu ya, kalau mau closing, mesti bawa Mercy saya. Kalau saya nggak pakai Mercy, rasanya pada saya misalkan meeting, negosiasi, kok ada ya sesuatu yang kurang ya? Dulu saya nggak paham, saya ngerti. Oh iya, ternyata ini masalah di citra diri. Hati-hati. Kalau citra diri kita nggak benar, kita membangun sesuatu yang salah. Makanya Tuhan pernah bilang kan, kita mesti bangun di dalam fondasi yang kokoh kan. Membangun fondasi di dasar atas kata firman Tuhan dalam hidup kita. Bukan atas dasar kata orang. Nah ini kan karena dia berusaha apa? Saya akan gampang closing kalau saya bawa pakai Mercy atau pakai baju tertentu, pakai apa gitu ya. Lebih gampang closing. Sebentar apa? Dia sebenarnya lagi membangun di dalam dirinya belief. Belief itu sesuatu yang dia yakini sebagai satu hal yang benar. Tapi bukanlah sebuah kebenaran. Seolah-olah itu benar. Nah makanya kita mesti hati-hati. Mulai kita bangun yang benar. Bangun citra diri kita yang menjadi citra diri yang sehat. Saya lanjut lagi ya. Di sini juga saya balik lagi nih. Pikiran kita kan tadi kan sadar bahwa sadar. Nah, ini saya belajar. Apa sih isinya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar? Saya tahu. Pikiran sadar itu isinya itu ada 3 hal. Makanya di sini sering terjadi namanya peperangan war. WAR ya, war ya. Ada beberapa buku Kristen, saya pernah baca sekitar waktu tahun 2000-an, ditulis oleh Joyce Meyer. Dia bilang apa? Pikiran adalah medan perang kita. Waktu dulu saya hanya tahu judul itu dan saya sempat baca ya. Saya mikir seperti apa ya? Waktu saya mendalami NLP, ini pelajaran yang saya dapat waktu saya ikut kelas NLP practitioner. Dia katakan bahwa pikiran bawah sadar kita sering terjadi namanya perang. Kenapa? Karena terjadi 3 hal. Yaitu apa? War. Pertama adalah keinginan. Yang kedua adalah kemampuan menganalisa. Yang ketiga adalah kemampuan kita merasionalisasi sesuatu. Nah, inilah yang ada di pikiran sadar kita. Pikiran bawah sadar isinya apa? Ini yang paling penting. Makanya hati-hati. Pikiran bawah sadar isinya adalah ada 4, namanya SIP. S itu adalah strategi. Strategi itu bagaimana cara kita mencapai urut-urutannya. Jadi nanti kalau kita belajar di NLP, ini sangat-sangat menarik ya. Kita ini belajar NLP sangat menarik. Contoh ya nih. Saya pernah satu ketika ngobrol dengan teman saya yang kebetulan dia menguasai tentang namanya penjualan. Saya nanya sama dia, iseng-iseng, kenapa ya kalau di KFC atau kita ke KFC, McDonald, Burger King, kok menu ditaruh di atas sama ditaruh di bawah ya? Ternyata apa? Oh itu buat mempengaruhi pikiran kita. Dulu saya nggak ngerti. Setelah saya belajar NLP tentang assessing cues, saya baru tahu. Oh ternyata apa? Pada saat kita lihat ke atas, visual kita dimainkan. Pada saat kita lihat ke bawah, kita bicara dengan diri kita, self-talk. Itu bermain. Jadi apa?
Ini dibuat urutan strateginya. Waktu orang datang ke KFC, restoran, mulai masuk, diajar untuk lihat ke atas dulu. Dimulai dari visualnya dulu. Habis visual, dia kan mulai dekat. Ada tercium aromanya kan, dan dia mulai kan, aroma apa. Jadi semua sudah disetting. Dan pada akhirnya dia terakhir harus melihat di menu di meja, memutuskan akhirnya orang bisa belanja. Lebih dari yang dipikirkan. Nah, kalau orang nggak belajar NLP seperti ini, nggak ngerti bahwa apa. Ternyata sebuah strategi itu udah disusun oleh seseorang buat supaya kalau datang ke sebuah toko, belanja bisa jauh lebih banyak. Main di warna, main di strategi ini sudah diatur. Ini adanya di pikiran bawah sadar, karena bermain dengan sangat halus. Kita nggak sadar bahwa kita sedang diajak beli oleh toko itu. Strategi ini bermain, karena ada di pikiran bawah sadar. Yang kedua adalah namanya habit. Kita seringkali bilang apa? Saya susah ya merubah kebiasaan ya. Banyak nih orang-orang ya, misalkan punya kebiasaan buruk, contohnya merokok. Saya nggak bisa lepas dari merokok. Saya nggak bisa lepas dari contoh ya, pornografi. Kok susah banget ya? Karena apa? Karena ada habit. Habit itu letaknya di bawah sadar. Dan itu kalau kita nggak paham bagaimana cara mengakses merubahnya, akhirnya kita berusaha berjuang dengan kekuatan pikiran kita sadar, nggak bisa selesai. Karena kita masih mengakses di pikiran bawah sadar. Karena letaknya habit itu ada di pikiran bawah sadar. Yang ketiga adalah impuls, bagaimana kita berespon. Mungkin kita seringkali menemukan ada orang kok dipicu dikit langsung tertrigger emosinya marah. Langsung marah dengan cepat. Ada orang dikasih pemicunya lebih besar, masih tetap sabar. Karena apa? Bagaimana cara orang menjadi reaktif atau proaktif, itu adalah impuls yang ditaruh di dalam pikiran bawah sadarnya. Jadi, kalau kita nggak mempelajari hal ini, kita akan mengalami namanya banyak tantangan tentunya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mengontrol secara psikologis. Nah, 4 hal ini di dalam pikiran bawah sadar yang seringkali kalau kita nggak sadar ini membajak yang ada di pikiran sadar. Dan ini saya sebut dengan kondisi, namanya ada 4 kondisi. Ini saya belajar juga di kelas NLP practitioner saya, yaitu namanya HALT. HALT. Jadi ini adalah 4 kondisi di mana pikiran kita sangat mudah dibajak. Jadi pikiran kita sudah lagi tidak namanya menjadi rasional dan tidak lagi menjadi analitik. Karena apa? Pikiran ini kita udah yang mengendalikan utama adalah pikiran bawah sadarnya, sehingga orang lebih mudah cenderungnya misalkan apa? Contoh lebih mudah marah misalkan ya. Nah, 4 hal ini yang pertama adalah H. H itu adalah hungry. Hunger. Jadi kalau orang lagi lapar itu cenderung lebih mudah marah. Nah, ini juga sebuah tips yang luar biasa. Saya belajar dari guru saya bilang gini, kan biasa konon katanya ya, para ibu-ibu kan senang belanja. Nah, si teman saya ini bilang gini, kalau kita lagi ngajak istri untuk belanja ke sebuah supermarket ataupun pusat perbelanjaan, pastikan istri kita ajak makan dulu sampai kenyang. Supaya apa? Kalau dia lapar, cenderung orang belanja lebih daripada yang seharusnya. Ini kondisi namanya H, hungry ya. Yang A itu kondisi anger. Jadi kalau kita penuh dengan kita amarah, kita nggak mungkin bisa mengendalikan diri kita sendiri. Yang L adalah lonely, merasa kesepian. Ya. Kalau dia merasa tidak lagi punya teman, tidak ada teman untuk berdiskusi, ngobrol, ini juga kondisi yang dimana dia akan lebih mudah meledak-ledak. Dan terakhir yang keempat adalah kondisi namanya tired, lelah. Jadi kalau kita dalam kondisi lelah, ini akan sangat-sangat kita membuat sesuatu pekerjaan kita sehari-hari tidak optimal. Saya ini belajar hal ini unik ya, dan ternyata beberapa hal ini sudah diterapkan juga di beberapa minimarket. Jadi gini, saya itu kan di negara, saya tinggal di kota negara itu 4 jam dari Denpasar. Jadi saya beberapa saat itu seringkali gini, pagi-pagi misalkan pas istri saya perlu satu kebutuhan khusus ya, beli barang sesuatu ya, di mana waktu saya nyari di pasar nggak ada. Dan saya akhirnya misalkan cari barang misalkan di Indomaret katakanlah ya. Dan Indomaret itu luar biasa. Dia setiap pagi memutarkan video yang dia ulang-ulang setiap pagi mengenai briefing kepada karyawannya. Dan salah satunya dibilang apa? Tolong ya buat teman-teman ya, kalau bisa setiap hari jangan tidur terlalu larut malam. Apalagi kalau misalkan ada acara bola atau apa. Supaya apa? Di hari berikutnya kita lebih segar. Tujuannya apa? Saya percaya nih, saya yakin tim trainernya Indomaret Alfamart dia ngerti tentang teori ini supaya apa?
Kan namanya kita kalau di supermarket, seorang kasir, kadangkala ada konsumen yang komplain. Nah, kalau dia nggak bisa menahan diri dia, akhirnya konsumen itu namanya melakukan sebuah protes. Yang dirugikan kan si perusahaan itu sendiri. Karena itu apa? Ini 4 hal ini kita perlu kuasai. Hati-hati, jangan sampai hungry, anger, lonely, tired ini benar-benar menguasai diri kita. Semoga sampai sini cukup jelas ya. Saya lanjutkan sedikit lagi. Nah, pelajaran saya berikutnya adalah Pak, di sini waktu saya mulai merenungkan, saya ternyata mendapatkan ada satu hal yang luar biasa. Ternyata di ayat ketiga, ayat keempat, dan ayat keenam itu ada tersembunyi, ada emosi-emosi dasar yang sebenarnya perlu diperlengkapi oleh setiap manusia. Jadi kalau manusia bermasalah di mana emosi dasarnya itu tidak terpenuhi, inilah sumber problem. Jadi manusia itu punya 3 kebutuhan emosi dasar, yaitu perasaan aman, perasaan dicintai, dan punya kendali diri. Jadi di sini, saya balik lagi ya. Di sini namanya kita, kalau kita tidak takut bahaya, berarti kita merasa aman. Jadi kalau kita punya namanya sifat namanya dalam diri kita namanya punya rasa aman, saya percaya kita melakukan sesuatu pun dengan namanya enak. Dan yang kedua adalah perasaan dicintai. Kalau kita merasa kita dicintai sepenuhnya oleh Tuhan, full dalam kasih-Nya Tuhan, kita percaya kita akan merasa layak untuk melakukan banyak hal yang luar biasa. Banyak orang yang bermasalah di 2 hal ini. Dia tidak punya rasa aman dan tidak punya perasaan dikasihi. Akhirnya ini yang dalam saya melakukan beberapa terapi, ini 2 masalah yang berat yang menyebabkan banyak orang problem dengan dirinya sendiri. Dan yang ketiga adalah kita harus semuanya punya kontrol diri. Kalau kita punya kontrol diri, kendali diri, saya percaya banyak masalah-masalah yang seharusnya tidak jadi masalah akan bisa selesaikan jauh lebih awal. Nah, kira-kira sharing saya hari ini seperti ini saja sih. Gitu. Semoga bermanfaat buat setiap kita semua ya. Mungkin saya kembalikan ke Kasam. Ya, terima kasih Adrian. Budi, kita akan memberi kesempatan buat teman-teman tanya jawab. Terima kasih Adrian, pemaparan yang sangat clear, sangat jelas, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana kamu belajar NLP, dan NLP yang kamu pelajari apa manfaatnya, dan apa kaitannya terhadap firman Tuhan. Ya, silakan teman-teman di sini, jangan sungkan, kita akan membuka tanya jawab dan diskusi. Ya, apapun pendapat Anda, pertanyaan aja, apa saja silakan. Baik, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan ataupun mungkin ada tanggapan ya, mungkin dari situ bisa kita kembangkan lagi sehingga kita bisa dapat banyak juga hari ini. Pak Herwin kayaknya udah siap-siap. Silakan, Pak. Malam Pak Adrian, Pak Yo, Budi, malam. Sam, malam semuanya. Pak Adrian mau tanya, tadi kan mengenai konsis dan subkonsis, Ya. itu kan 12% dan 88%. Nah maksud saya, yang di subconsciousness, itu ada hubungannya nggak dengan otak reptilian sama otak mamalian? Iya, jadi itu sebenarnya kan 2 teori yang berbeda ya. Kalau otak namanya reptil, mamalia, neokortex kan dari teori namanya triune brain ya. Dan satu lagi kan ini kan pikiran sadar dan bawah sadar. Jadi ini apa? Teori otak itu kalau kita belajar itu kan sangat-sangat kompleks. Dan semua teori itu berusaha memotret dari sudut pandangnya dia. Jadi si triune brain itu, dia memotret bahwa otak itu ada 3. Padahal apa? Otak itu tidak sesederhana itu. Otak itu bagiannya sangat-sangat luar biasa. Nah, satu sisi lagi adalah otak yang namanya disederhanakan cuma 2 kan, sadar dan bawah sadar. Nah, sebenarnya kalau otak bawah sadar itu, salah satunya itu bagian otak yang terpicu dalam kita tidak mampu mengenal emosi. Bosnya emosi kita, namanya adalah amigdala. Jadi, kalau orang dibajak amigdalanya, itu biasanya tidak dapat mengontrol dirinya lagi. Jadi gitu. Jadi ini sebenarnya 2 teori berbeda, tapi sama-sama tujuannya untuk kita mempelajari lengkap tentang namanya seperti apa itu otak. Karena kalau kita belajar teori otak, kalau saya jabarin akan sangat panjang dan lebar sekali di sini ya. Tuh.
Oke, terima kasih Pak Adrian. Sama-sama. Tapi Baik. teman-teman tapi perlu kita sadari bahwa memang walaupun perspektifnya dan teorinya beda, baik yang otak yang mengatakan ada otak reptil, mamalia, dan juga neokortek atau triune brain, dan juga conscious and subconscious. Kalau Michael Hall nggak bilang subconscious. Kalau Michael Hall berkata conscious and not conscious, gitu ya. Jadi ini memang teori-teori ini pasti ada 1000 peneliti dan 1000 teori, gitu ya. Nah, baiknya kita mendengarkan para peneliti ini karena memperlengkapi pemahaman-pemahaman. Apa kata Alkitab tentang conscious sama unconscious? Nah, kalau kita lihat Alkitab di dalam Efesus kan mengatakan bahwa ada keadaan di mana kita ini disebut bodoh, ada yang disebut bebal, ya. Nah, mungkin di dalam bahasa Alkitab tidak menyebut conscious sama unconscious. Tapi kalau saya melihat ada unsur tuh, disebut bodoh dan bebal. Orang bodoh itu bukan karena orang yang belum tahu. Kalau orang belum tahu, nggak bisa disebut bodoh. Kenapa wong belum dikasih tahu? Tapi ada orang yang udah dikasih tahu, tapi masih nggak mau tahu, nah itu disebut bodoh. Terus ada orang yang sudah dikasih tahu, tapi ngotot, tetap nggak mau tahu, itu namanya bebal. Nah itu kenapa sampai bebal, kenapa sampai disebut bodoh? Nah ini rupanya kalau di dalam bahasa psikologi modern namanya unconscious. Ya. Jadi ada sesuatu yang dia sendiri tidak dapat mengendalikan atau dia tidak tahu bagaimana mengendalikannya. Nah, NLP menolong kita, menolong jemaat Tuhan untuk boleh membongkar ya hal-hal yang tadinya ada di bawah permukaan untuk bisa dikelola atau dikendalikan. Mungkin itu menolong Pak Erwin? Ya, kasih Kak. Baik, Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin ya, Pak Andi ya. Silakan Pak Andi. Iya. Saya melihat dari aspek bagaimana alam bawah sadar yang membentuk kebiasaan. Kekuatan yang membentuk kebiasaan atau gaya hidup yang mungkin itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kebiasaan buruk yang berdosa. Nah, sering sekali kita di dalam pelayanan, di dalam pastoral counseling, sudah dilayani, sudah didoakan, sudah pelepasan, dan sebagainya, tapi masih belum bisa bebas dari kebiasaan buruk. Nah, mungkin pendekatan-pendekatan seperti begini bisa kita dapatkan bagaimana kebiasaan buruk yang memang sudah mendarah daging puluhan tahun, lewat NLP terapi, itu dia bisa mengalami kebebasan. Bukan berarti kita tidak mengandalkan kuasa Roh Kudus atau doa, tapi mungkin ada ilmunya, ada terapinya untuk membebaskan orang dari kebiasaan buruk yang berdosa. Nah, bagaimana saran-saran dari Pak Adrian atau Kak Sam, kita sebagai seorang yang mengkonselingi jemaat kita? Itu mungkin yang saya minta. Oke, saya coba jawab ya Pak ya. Silakan. Pak, tadi mesti dipastikan dulu bukan alam bawah sadar Pak ya, pikiran bawah sadar. Kalau kesannya alam, kesannya gimana gitu Pak ya. Pikiran bawah sadar ya. Jadi saya sharing dulu lagi, sedikit lagi, bahwa NLP itu hanya, ranahnya itu dia hanya mampu membereskan sesuatu yang terkait dengan namanya mental. Ini perlu digarisbawahi ya. Kalau berkaitan dengan namanya roh, itu NLP di luar konteksnya. Jadi hanya masalah-masalah terkait dengan psikologi, itu yang mampu dibereskan dengan namanya NLP. Karena NLP kan salah satu tools namanya dibilang, kalau orang luar bilang namanya NLP itu adalah psikoterapi. Ya kan? Jadi ini teknik untuk namanya membereskan seorang yang masalah dengan namanya di psikologi. Nah, kalau kebiasaan itu disebabkan karena pola pikir yang salah, karena habit di pikiran bawah sadar ya, tentunya ini bisa dibereskan dengan sangat cepat. Contoh ya, NLP itu bisa contohnya sebenarnya ini nanti untuk lebih detailnya nanti akan belajar.
Magna sudah bikin namanya kelas NLP drive-thru. Jadi ada gini, contoh namanya adalah collapsing anchor. Itu bisa untuk merubah kebiasaan buruk. Ada contoh lagi teknik namanya Swiss pattern. Jadi teknik ini untuk mampu seseorang misalkan trauma dengan tertentu ya, itu bisa dilakukan dengan sangat cepat, akhirnya dia melihat sesuatu yang membuat dia trauma itu jadi netral. Atau bisa juga orang merubah, contoh Pak, kebiasaan buruk dengan mengubah submodalitasnya. Modalitas adalah bagaimana cara kita menerima sesuatu dari luar ini menggunakan panca indera. Nah, kan ada yang dominan ada 3, visual, auditory, sama kinestetik. Lihat, dengar, sama yang kita rasakan. Jadi kita di NLP diajarin bagaimana caranya melakukan editing di situ, perubahan, akhirnya dari orang yang misalkan dia, contoh ya, katakanlah dia merokok karena dia merasa nikmat di situ. Akhirnya dia harus cari sesuatu yang lebih nikmat dari merokok, akhirnya merasa bahwa nilainya ini lebih tinggi dan kita lakukan namanya editing di sini. Akhirnya merasa Pak, oh ternyata saya untuk namanya mencari ketenangan, nikmat, nggak harus dengan ini. Toh apalagi kita bikin nama sebuah informasi bahwa apa? Oh kalau ini kita bisa merokok, nggak baik buat namanya kesehatan kita. Dan kita lakukan namanya di situ ada bermacam-macam teknik. Akhirnya membuat seseorang yang merokok tiba-tiba seketika, seolah-olah seketika, karena kita namanya melakukan sebuah perubahan strategi di pikiran dia, akhirnya dia bisa berhenti merokok seketika. Contohnya seperti itu ya. Begitu juga untuk namanya, kayak saya contoh apa? Orang kecanduan pornografi, itu juga sama. Karena apa? Orang melakukan sesuatu karena ada makna di baliknya. Dan karena ada, selain makna, ada emosi di belakangnya. Yang itu yang mesti diberesin. Gitu. Ya, saya sangat setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Adrian, Pak Andi. Masalahnya seringkali kita berpikir bahwa apakah ini urusan spiritual, apakah ini urusan fisikal. Saya menggolongkan yang namanya mental itu ke dalam fisik. Pak, di dalam kekristenan ini memang ada 2 kelompok, Pak. Satu, mempercayai manusia itu hanya tubuh dan roh. Lalu kemudian kelompoknya Watchman nih yang mulai mengajukan, oh ada tubuh, jiwa, dan roh. Sebenarnya teologian klasik itu cuma mempercayai tubuh dan roh. Ya, bahwa ada yang namanya pikiran, bahwa ada yang namanya mental, itu urusannya dengan otak. Dan otak itu kan fisik, Pak. Jadi kemudian, tapi Watchman ini menyebutnya 3. Ya. Sementara kelompoknya Calvin, kelompoknya teologi Martin Luther segala menyebutnya cuma 2. Nah, kita sekarang yang Pentekostal yang di Indonesia kebanyakan mengikuti kelompok yang 3. Ya, itu. Saya sendiri cuma mengakui bahwa manusia itu tubuh dan roh. Karena kita manusia roh yang punya tubuh. Bahwa kita kemudian mampu berpikiran, berakal budi, karena kita dikaruniai oleh Tuhan dalam tubuh kita, otak ini kan tubuh, Pak, kemampuan berproses. Dan ini yang kemampuan berproses ini yang kemudian disebutnya jiwa. Sebenarnya ini fisik, Pak. Karena otak itu kan fisik. Nah, jadi Pak, kita bukan tidak mempercayai kuasa doa dan kuasa Roh Kudus, karena kalau urusannya mental atau urusannya fisik, ya tentu pendekatannya ada beberapa hal yang perlu cocok. Contohnya Pak, Bapak mau langsing, kita kan nggak mungkin tengking terus doakan dalam nama Yesus terus jadi langsing, Pak. Bapak mau badannya bagus, ya six pack, ya Bapak doakan terus dalam nama Yesus, bahasa roh terus, yang nggak six pack lah Pak. Kok susah-susah amat, Bapak pergi aja ke gym Pak, latihlah tubuhmu, ya supaya tubuhmu ini jadi langsing, jadi badannya bagus, six pack. Bukan berarti doa dan nama Yesus nggak berkuasa. Treatmentnya salah, Pak, gitu, ya. Misalnya kita pengen rambut botak ini tumbuh rambut, jangan didoakan, Pak, ya. Kulit kita halus, kita doakan. Udah pakai krim aja kan beres, Pak, urusannya. Artinya, jangan kita menggunakan sesuatu tidak pada tempatnya lah, ya. Nah, jadi ketika kita menyelesaikan beberapa urusan habit, ternyata ini bukan urusan spiritual, Pak, tapi urusan sesuatu yang sudah terekam dalam tubuh.
Nah, sesuatu yang udah terekam dalam tubuh sebagai habit, pendekatannya kita punya Pak di NLP, kita punya di beberapa teknik yang bisa menolong. Ya. Nah, ini yang sebenarnya dulu saya cari Pak. Saya kan gembala 20 tahun. Jadi kalau ada orang datang, saya cuma punya resep yang namanya untuk 1000 penyakit Pak. Yaitu doa, baca firman, dan puasa Pak. Apapun masalahnya selalu doa, baca firman, dan puasa. Nah, dulu saya nggak ngerti. Sebenarnya saya rindu juga jemaat berkemenangan. Tapi saya bingung, ini kenapa obatnya cuma satu macam. Nah, kemudian saya belajar. Oh, kita mengabaikan hal-hal yang sebenarnya Tuhan juga karuniai. Yaitu apa? Contohnya, tubuh sehat, ya aturlah gizi. Ya. Kita mau tubuhnya bagus, ya olahraga. Nah, lalu bagaimana dengan habit? Ada tekniknya, Pak. Dan itu sangat mudah. Nah, di mana peranan firman Tuhan, di mana peranan doa dan persekutuan dia dengan Tuhan, itu adalah sesuatu yang kuat juga sebagai fondasi. Kenapa? Karena dia untuk berhenti merokok, dia berhenti untuk pornografi, dia perlu punya dasar, alasan. Yaitu apa? Dia mau hidup kudus, dia mau hidup memuliakan Tuhan, dia mau hidup untuk betul-betul jadi berkat. Nah, kalau tanpa dia punya persekutuan dengan Tuhan, dia nggak merasa perlu, Pak, untuk hidup kudus. Dia nggak merasa perlu untuk hidup memuliakan Tuhan. Dia nggak punya alasan. Ya, kecuali dia dilarang karena udah sakit jantung. Mungkin dia dilarang. Kenapa? Karena udah mendekati kematian, Mbak. Jadi dia punya alasan. Tapi kalau dia belum sakit jantung, dia kalau dekat dengan Tuhan, firman Tuhan berkuasa, dia pengen muliakan Tuhan, dia pengen hidup kudus, itu bisa menjadi fondasi. Lalu tekniknya kita ada gitu. Jadi ini kerjasamanya antara menggunakan firman Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, dan juga teknik-teknik yang untuk melatih secara mental. Begitu Pak Andi? Terima kasih Pak. Ayo silakan teman-teman yang videonya masih tertutup boleh dibuka lah supaya kita bisa ngobrol. Ini jumlahnya nggak banyak kok ya. Ya, silakan. Lagi jerawatan nih kecuali ya. Pak Mito mau bertanya? Atau memberikan tanggapan? Apa kabar Pak Abi? Udah lama nggak muncul Pak Abi. Pak Abi ini tetangga saya. Budi, Jemaat KTC, Jemaat KTC, Budi. Ya. Teman-teman, nggak ada yang bertanya lagi? Saya mau tanya Pak Adrian. Ya, Pak Aryo. Ya. Jadi apakah neurolinguistik ini boleh dibilang semacam kayak memaksimalkan potensi otak atau pikiran untuk mempengaruhi perilaku gitu, Pak? Ada semacam pengertian begitu nggak, Pak? Kalau menurut saya ya, Pak, saya coba jawab ya. Kalau menurut saya, NLP itu adalah sebenarnya alat bantu untuk menolong kita ya. Tapi ini lebih arahnya, ini lebih pendekatannya kita belajar namanya komunikasi. Apakah dengan belajar NLP kita nggak perlu belajar lain? Enggak juga. Jadi contoh apa? Kita belajar NLP kan untuk namanya belajar cara kita berkomunikasi. Dengan diri sendiri dan dengan orang lain juga kan. Yang lebih kita secara real kan. Tapi dalam misalkan kita, katakanlah sebagai seorang pengusaha misalkan, atau gini, nggak usah pengusaha deh, kita misalkan seorang karyawan, bagaimana karyawan itu mau perform di pekerjaannya. Nah, NLP memang membantu dalam sisi komunikasi, tapi dia harus juga memenuhi kompetensi-kompetensi yang lain yang harus dia miliki. Contoh apa? Misalkan dia harus belajar dengan namanya bagaimana cara misalkan mengelola waktu dengan baik, mengatur prioritas, bagaimana membuat sebuah keputusan. Nah, NLP ini membantu di sisi peranan di mentalnya, Pak. Kadang-kala kan gini, orang misalkan seorang misalkan pekerja udah diajarin nih, bagaimana cara namanya membuat prioritas yang benar, bikin namanya time management. Tapi dia merasa kok saya susah ya, udah belajar caranya mengelola waktu, tapi kok selalu ada yang salah ya. Nah, di sini NLP dengan teknik-tekniknya, pattern-patternnya mengelola salah satu apa?
bagaimana supaya bisa mengatasi penundaan. Nah, jadi teknik NLP sebagai teknik bagaimana kita namanya melakukan komunikasi kepada diri sendiri supaya kita akhirnya mampu lebih optimal lagi. Jadi ini ada NLP, saya bilang NLP adalah titik awalnya gitu ya, titik mulainya untuk kita menuju ke satu hal yang lebih. Jadi ini fondasinya gitu Pak. Jadi ini juga bukan berarti ini ilmu segala-galanya ini bisa didewakan, enggak. Ini menurut saya ini hanya ilmu dasar, tapi kita belajar kalau hal dasar ini kita pahami dengan baik, kita akan untuk hal lain akan lebih mudah. Gitu sih menurut saya. Tapi berarti di NLP itu tadi teknik-tekniknya itu yang tadi ya Pak, ada terapi, ada mentoring, ada coaching gitu ya Pak ya? Itu penggunaan aplikasinya. Jadi waktu awal-awal NLP itu ada kan untuk terapi. Tapi sekarang beberapa tahun terakhir NLP itu sangat sekali mulai booming digunakan untuk namanya coaching. Jadi ini aplikasi di dalam namanya keseharian gitu ya. Semoga dipahami Pak ya. Mungkin ada yang nggak jelas nggak Pak? Atau mungkin masih belum paham? Untuk melengkapi penjelasannya Pak Adrian, Aryo, jadi dulu waktu NLP dikembangkan, kemudian karena memodel Virginia Satir dan Fishpulse, which adalah para terapis, jadi ibarat model tuh gini, misalnya ada sebuah pesawat buatan Amerika, China pengen bikin, dia beli ini pesawat, udah sampai ke negaranya dibikin cetakannya gitu Aryo. Nah itu namanya model cetakan. Supaya apa? China nggak usah beli lagi di Amerika. Kan begitu. Kayak kereta api cepat juga Jerman punya di model sama Tiongkok. Terus kemudian Tiongkok bikin sendiri kan gitu ya. Nah NLP adalah ilmu memodel. Nah kebetulan yang dimodel adalah Virginia Satir, Fishpulse, dan Erikson, Milton Erickson. Which tiga-tiganya adalah terapis. Sehingga apa yang dipelajari dari NLP yaitu tentang ilmu terapi yang dipelajari di model. Sehingga seolah-olah NLP itu identik dengan terapis. Dan akhirnya yang memakai NLP adalah para terapi. Gitu. Nah, kemudian ilmu memodel ini kemudian dipakai untuk memodel para sales, para eksekutif, para leaders, ya, dan kemudian ilmu ini berkembang. Salah satu yang dipakai NLP memodel para coach yang bagus di model, sehingga ketika kita mempelajari ilmu coach, itu kita nggak usah datang lagi sama orangnya untuk kita belajar dimuridkan, cukup kita belajar saja dari buku-buku yang mereka sudah cetak untuk kita tiru dan memodel. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, ilmu memodel ini sudah dari zaman kapan? Pertama, salah satu yang paling signifikan adalah ketika Musa mencetak Joshua sebagai model. Jadi Joshua itu sebagai kader dari Musa, ya. Bagaimana prosesnya? Alkitab bilang Joshua itu menjadi asisten Musa selama berapa puluh tahun. Ya. Nah, bayangkan ilmu memodel zaman dulu adalah ngikutin. Musa mandi diikutin, Musa makan diikutin, Musa berdoa diikutin. Si Joshua lama-lama tercetak polanya. Ya. Lalu kemudian kalau kita lihat lagi di Alkitab ada Elia memodel Elisa. Ya, si Elia mencetak Elisa sebagai kadernya. Dan kemudian Yesus juga berkata, engkau adalah murid-muridku. Dan Paulus berkata, ikutilah aku sebab aku sudah ikuti Kristus. Jadi ini proses mencetak kader, memodel di Alkitab sangat populer. Nah cuma kita ini nggak tahu yang namanya kalau memuridkan tuh, kalau model zaman konvensional, ya Timotius ikutlah si Paulus bertahun-tahun. Nah, kalau kita ikuti terus bertahun-tahun,
keburu ayam bergigi, Aryo, kelamaan. Sekarang kita ada ilmu NLP, yaitu apa? Ya kalau mau belajar sesuatu, kita belajar aja dengan teknik tertentu, nggak usah sampai bertahun-tahun, kelamaan. Ya, cukup beberapa saat kita bisa memodel. Gitu, Aryo. Ya, baik Kak Sam. Cukup jelas, Kak. Terima kasih. Kembali. Pak Adrian, Nah, Aryo makasih lagi juga. mau model siapa, Aryo? Lagi mau memodel siapa? Ya elah. Belum Kak Sam, baru mencoba mengerti dulu lebih dalam. Ayo teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Jadi teman-teman, kalau misalnya tidak ada lagi, saya mau umumkan bahwa Makna Gangsing mengadakan 2 program yang kami akan sangat unggulkan dari bulan Juli ke Agustus. Yang pertama adalah kami mau mengajak Bapak Ibu, atau di sini nggak ada Ibu, oh ada satu Ibu ya, untuk mengikuti yang namanya NLP Drive-Thru. NLP Drive-Thru ini adalah Anda belajar NLP tanpa susah-susah kayak Adrian. Adrian ini belajarnya pakai bahasa Inggris ya. Iya. Yang kedua, mesti konsisten, mesti disiplin. Anda konsisten aja nanti setiap Senin, sebulan 4 kali ya. Dan bahasanya bahasa Indonesia disampaikan dengan gaya yang sangat sederhana, sangat mudah dimengerti, dan juga praktis. Yang ngajar orang Indonesia, jadi lebih konteks kepada kita, harganya terjangkau, ya, dan Anda akan mempelajarinya sekitar 80 sesi. Ya, tentu Anda bilang, 80? Sebenarnya nih, NLP practitioner sampai master tuh lebih dari 80. Ya, tetapi kita mengajak Anda, kalau Anda belajar 80 ini, ya Anda akan sangat menikmati kemajuan-kemajuan di dalam hidup Anda. Kenapa? Karena setiap pengetahuan pasti memberi manfaat. Nah, pengetahuan yang kami mau bagikan bukan pengetahuan yang penuh dengan mistik, pengetahuan yang menjanjikan bahwa Anda bakalan hidup sukses. Enggak. Ini pengetahuan untuk Anda mengerti bagaimana benak Anda, mind Anda, dan hidup Anda ini bekerja. Lalu nanti kalau Anda bisa mengendalikannya, Anda bisa mengelolanya, kan Alkitab berkata, hendaklah pikiranmu dan perasaanmu diperbaharui terus, supaya serupa Kristus. Kalau Anda menguasai ini, Anda akan hidup, pertama, Anda pegang kontrol. Anda tidak dipengaruhi orang lain. Ya, jadi kalau Anda yang berkata, gua kok sering baper ya, gua kok bisa kesel ya, gua kok gini, gua kok gitu, tanpa sadar Anda itu sudah menjadi termometer. Mungkin istri Anda, suami Anda bisa mempengaruhi Anda jadi kesel. Tapi kalau Anda mempelajarinya, nanti istri atau pasangan Anda, suami Anda bisa bikin kesel, tapi Anda bisa mengelolanya dengan baik. Ya, sehingga firman Tuhan yang kita udah pelajari bisa dengan mudah sinkron dengan respon Anda. Ya. Yang kedua, kalau Anda udah mempelajarinya, membuat Anda juga menjadi orang yang dapat membuat hidup Anda lebih efektif, ya, lebih sesuai dengan firman Tuhan, lebih menjadi anak Tuhan yang maksimal, ya. Dan kita akan mulai nanti bulan Juli, minggu pertama, tanggal 6 Juli kita akan mulai, ya. Silakan Anda hubungi kami, hubungi Pak Budi, ya, Budiarto, untuk kita bergabung bersama-sama, ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Ada Bapak Ibu atau mungkin ingin memberikan tanggapan dari sudut pandangnya Bapak Ibu setelah mendengar penjelasan tadi? Pak Heri, apa kabar nih Pak Heri? Pak Ju?
Apa kabar Pak Indra? Apa kabar Pak Indra? Pak Indra udah siap nih untuk belajar tanggal 6 Juli ya Pak ya? Ya Pak. Ini Pak Indra juga dari Jambi nih Pak. Ah? Pak Indra dari Jambi kan? Dari Tebing Tinggi. Oh, sorry. Kok Tebing Tinggi? Sumatera Utara, Medan. Iya. Tebing Tinggi. Pak Abraham, gimana Pak Abraham? Kabarnya? Kabar baik, Kak Sam. Pusing dengan S2 ya? Enggak juga sih. Hah? Gimana? Pengen ikut Kak Sam drive to teman itu ya. Aku ada kelas juga pas waktu yang sama. Mungkin next gitu. time lagi. Oh gitu. Apa yang membuat kamu tertarik Abraham? Aku ngamati kan beberapa kali aku yang ngamati nih. Karena ini ilmu yang sangat berharga yang berguna banget ya buat saya secara pribadi. Baik untuk enlarge capacity secara pribadi, juga untuk bisa membantu orang lain ya. Itu sih. Kita ada yang kedua selain hari Senin itu ada coaching. Kita akan ngajar Anda untuk belajar jadi coach buat keluarga. Itu hari Kamis. Kalau NLP Dive itu hari Senin. Jadi kalau coaching itu cuma 18 sesi. Ya, 18 sesi. Anda Abraham, kita yakin Anda bisa jadi coach. Anda belajar jadi coach. Ya, nanti Anda susul yang NLP-nya. Dan dengan paket yang kami sajikan itu sangat murah. Biasanya NLP practitioner itu 23 juta untuk 9 hari. Tapi kalau Anda ikuti kami, ya, kalaupun 80 sesi, itu kan setiap sesinya 150.000. Tapi kalau Anda daftar 4 kali cuma bayar 500. Jadi Anda sangat murah, ya. Nah, nanti kalau sudah bisa offline, kalian kita tetap panggil untuk ikuti yang offline. Karena NLP perlu experience offline. Nah, nanti kita akan bantu untuk mendapatkan sertifikatnya. Jadi kalau teman-teman di sini memang niat untuk jadi family coach, untuk penggembalaan jemaat, kayak Pak Andi ini kan, saya lihat terpanggil nih Pak Andi. Kalau Pak Andi mau menggembalakan jemaat, ya ini sebenarnya yang namanya NLP itu ilmu psikologi yang bisa kita padukan di dalam konseling dan coaching. Nah sebelum ini belum ada pendeta dan belum ada hamba Tuhan yang berkecimpung cukup serius di NLP Pak. Jadi di Indonesia baru saya nih Pak yang memproklamirkan, mempromosikan NLP from Christian perspective. Ya. Saya tahu banyak teman-teman saya mungkin barangkali di luar sana menganggap saya ini sesat. Nggak apa-apa. Makanya saya buka, ini silahkan datang. Dan ini ditaruh di YouTube, jadi Anda boleh dengar sendiri apakah saya sudah ngajarkan yang sesat gitu ya. Kenapa? Karena berbarengan ini, saya juga punya kelas yang namanya Sabat Bling. Ya, kita punya pembelajaran firman Tuhan, dan beberapa teman di sini, ada Pak Budi, ada Herwin ya yang mengikutinya, ya Pak Mesa, Pak Aryo mengikutinya dengan sangat intens. Pak Indra udah ikut belum? Belum Pak. Wah, Pak Indra kemana aja Pak? Wah, Boleh silakan. Pak, ikut Pak. Wah, serius Pak Indra mau ikut? Kalau Iya, Pak. kalau Sabat Bling Pak, itu Bapak tinggal hubungi Pak Budi aja, ya hubungi Pak Budi, ada Pak Randy, ya. Oke ya Pak. Kita udah minggu keberapa, Budi, Pak Budi? Udah minggu ke-12 atau ke-13 ya, Bud ya? Masih mute lu, Bud. Bud, masih mute. Iya, kita udah minggu ke-13. 13 kayaknya. Pak Budi cerita dong, banyak. Pak Erwin belajar apa biar Pak Indra ini makin penasaran, nanti malam biar dia mimpi-mimpi tidurnya. Pak Abraham juga belum ikut kan? Belum. Coba cerita, Herwin ini dari Siantar Pak Abraham, satu pulau dengan kamu. Ya, dengan Jambi.
Jadi ini Ujung-ujung. kita gara-gara corona bisa ngumpul nih se-Indonesia nih ya, walaupun cuma 15 orang, tapi satu di Bandung, satu di Siantar, satu di Bali, satu di Jambi, satu di Tebing Tinggi, kan luar biasa ya. Satu di Lampung. Ayo Pak Budi, Ya, belajar apa? salah satu yang tadi Pak Adrian sampaikan itu juga adalah materi di Blink, bukan materi sih. Jadi kami di Blink ini, saya join di Blink ini udah minggu ke-4 kalau nggak, minggu ke-5 kalau nggak salah ya. Lalu saya kejar. Blink itu bukan beling ya Pak, bukannya Ya, pecahan kaca ya. Bling. Ya, ya toeng kalau di tempat saya namanya toeng gitu ya. Jadi ini adalah sebuah kita kan ada kenal pemuritan, ada komsel dan sebagainya. Kalau yang ini kita benar-benar belajar, memang Kak Sam menyampaikan satu apa yang beliau bukan cuma dapat dari firman Tuhan, tapi juga dialami, dicari, diteliti, ya melalui pengalaman pribadi dan dibagikan kepada kami semua yang ikut Blink ini. Nah, banyak hal yang saya pelajari, khususnya kalau saya pribadi ya, tadi mau cerita belum kesempat, saya menemukan sebuah metode. Jadi kalau kita komsel ataupun kita ngajar atau apa gitu ya di kelompok-kelompok kecil, ini juga kelompoknya nggak gede-gede ya, kecil. Itu waktu untuk menyampaikan sesuatu tuh pendek. Kalau di Blink ini memang nggak panjang sih, Kak Sam nggak nyampaikan, tapi materinya itu sungguh-sungguh istilah kalau di kita tuh kalau lagi bercanda daging semua isinya gitu. Ya, banyak hal-hal yang sangat esensi yang diperbaiki. Contoh nih yang paling sedang kita belajar adalah tentang kita selama ini ikut Tuhan itu ikut apanya? Yang saya belajar ya kita ikutin ya Tuhan harus begini, minta kita ini itu. Ternyata kita ikutin protokolnya. Padahal yang harus kita follow itu kita kenali lebih dalam itu pribadinya, bukan protokolnya, bukan Tauratnya atau apa, tapi kita kenal pribadinya dulu. Ya. Nah, setiap Sabtu ya jam 5 sore dan hari Minggu jam 1 siang kami bisa berkumpul. Jadi caranya gampang, nanti Bapak Ibu yang mau bisa bergabung ya, bisa hubungi Randy atau hubungi saya. Nanti kita sama-sama. Silakan Pak Erwin, mungkin bisa tambahin. Halo. Nah, yang kalau saya ya, begitu saya mau tiba hari Sabtu atau hari Minggu, saya antusias sekali. Saya antusias, kenapa? Karena yang saya dapatin itu berbeda sekali. Jadi kita itu bukan hanya diajarin mengenai, bukan hanya tahu, tapi dibawa itu supaya mengalami Tuhan. Ada satu hubungan dengan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar tahu, kayak contohnya minggu kemarin kan diajarin tentang menghormati orang tua. Begitu saya dengar, sepanjang saya dengar itu saya pengen nangis. Aduh, saya kok jadi anak kok kurang ajar ya. Makanya Sabtu kemarin saya putusin, saya mesti pulang, saya mesti ketemu orang tua saya. Jadi di sini bukan diajarin hanya pengetahuan otak, tapi benar-benar diajarin bagaimana sih kamu hidup dengan firman itu, bagaimana sih kamu mengenal Tuhan sebagai being kamu. Aduh, sepanjang saya dengar kemarin minggu lalu ya, wah saya pengen nangis berkaca-kaca terus. Aduh, saya kurang ajar sekali. Jadi saya benar-benar kalau udah Sabtu Minggu saya semangat sekali untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Sam. Benar-benar ada perubahan hidup buat saya. Jadi bukan hanya sekedar tahu di otak, tapi hidup saya berubah. Saya tahu hubungan saya dengan Tuhan, dengan Roh Kudus semakin tercerahkan. Oh, ternyata Tuhan itu kita mesti lihat secara pribadinya, bukan having, bukan doing-nya. Gitu sih, Kak. Terima kasih. Ya, jadi kalau Pak Indra, Pak Abraham, sama teman-teman mau ikut, silakan ya. Tapi tolong kalau memang mau ikut, dijaga komitmennya, Pak. Karena kita nggak pengen datang, hilang ya. Tapi kita sediakan paling sedikit 6-8 minggu per section. Jadi satu section itu sekitar 6-8 minggu. Nanti kita ada section berikut. Ya, jadi kalau komitkan 6 sampai atur 8, ya ikutin aja. Nanti kalau memang lagi sibuk, ya udah berikutnya sectionnya nggak usah ikut, toh ada rekamannya. Ya, kalian bisa mengikutinya. Sekali lagi, ini memang kita belum terbuka untuk umum. Kita membatasi sekali jumlahnya, supaya serius-serius aja lah. Ya. Dan kebanyakan
teman-teman yang mau belajar ini adalah mereka yang haus juga terhadap kerohanian mereka ya. Jadi saya ini jangan dikira kalau saya mempromo NLP ini saya pembela NLP Indonesia, Pak. Saya bukan front pembela NLP, FPN. Saya ini kenapa memperkenalkan NLP? Karena saya melihat, waduh, ada hal-hal yang bagus, kenapa kita nggak manfaatkan gitu ya. Yang kedua, saya kalau soal urusan saya rohani dan firman Tuhan, Anda ikut aja di Blink. Jadi nanti Anda di situ nilai apakah saya ini termasuk sudah sesat, atau saya ini sudah nggak Kristen atau gimana gitu ya. Nah, malah teman-teman ini yang saya sudah ingatkan, jangan-jangan kalian yang udah lupa jadi orang Kristen ini. Kenapa? Karena tanpa sadar kekristenan kita ini sudah ikuti hanya rutinitas tanpa kita ketemu dengan Tuhan. Ya, kita melakukan hal-hal yang kita pikir itu adalah sesuatu yang kita sebut persekutuan dengan Tuhan, tapi padahal itu cuma protokol. Ya, saya dulu ketemu Ibu Mega dengan saya kan pengurus Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia. Kita mau ketemu Ibu Mega, kita kumpul jam 12. Itu di kantornya Gereja Bethel sama Pak Suwandoko, saya sudah kumpul jam 10. 2 jam sebelum jam berangkat sudah kumpul kita. Jam 12 berangkat, ya sampai ke kantornya Megawati, itu masih nunggu 2 jam lagi di situ. Ya, terus kita ya istilahnya banyak protokol lah. Padahal ketemu Ibu Meganya cuma 10-15 menit, cuma foto-foto sama salaman doang. Ya, kalaupun ada kata-kata yang menurut saya ya nggak jelas juga ya. Nah, itulah yang namanya protokol. Nah, seringkali kita sama Tuhan seperti itu. Ketemunya nggak jelas, tapi kayaknya ruwet gitu ya. Padahal ketemu sama Tuhannya nggak jelas. Nah, jadi saya minta teman-teman yang ikut di Blink, ayo dong nikmati. Kita ini kan memang kekasih Tuhan, diciptakan untuk mengenal Tuhan, ya. Dan sangat sederhana sih saya ngajarinnya. Jadi teman-teman silakan ikuti, ya. Nanti dikasih rekamannya dulu aja. Kalau kalian udah dengar rekamannya mau join, silakan, ya. Begitu. Jadi teman-teman di sini kalau nggak ada lagi yang kita tanyakan, kita bisa akhiri, Budi. Baik. Pak Indra, ada yang mau disampaikan? Pak Indra, menyalakan mic. Oh, tadi kalau mau minta rekamannya sama Pak Budi ada juga. Ya, nanti masuk di grup aja dulu, nanti kita ya. Jadi Pak Indra mau ya, mau komitmen ada di dalam mau, kita Pak. ya. Oke. Mau belajar lebih lagi, Pak. Ya, Pak Indra catat nomor WA saya yang ada di chat. Udah. Udah ya, oke. Nanti kita berkontak-kontak. Baik, Oke. Bapak-bapak dan ada Ibu juga di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Dan kita akan ketemu lagi, Bapak Ibu, bagi yang sudah ada di grup nanti akan terinfo. Atau Bapak Ibu bisa lihat di channel-channel media kami di Facebook ataupun di Instagram Makna Gangsing. Maknanya pakai Q ya, bukan pakai K. Nah, Bapak Ibu, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga bisa menjadi berkat dan kita sama-sama belajar di sini dan kita semakin mengerti tentang apa hal-hal yang mungkin belum kita mengerti. Dan tentu saja Roh Kudus adalah sumber segala yang akan membawa kita kepada kebenaran. Kita tetap berpegang kepada Roh Kudus ya. Baik, sebelum kita bubar ada baiknya kita foto bersama dulu ya, yang videonya belum dibuka. Monggo dibuka nih Ibu Mei sama Pak Tono ya tadi ya Pak Tono. Iya Pak ya. Tono. Ini namanya pendekar tempe, sakti. Mari dibuka ya. Pak Jo, silakan videonya biar kita ada kenang-kenangan nih. Nah, Pak Jo. Oh, ini Ibu Lili nih. Ya. Oke. Lina bisa bantu ya, Lina, untuk foto. Berubah wujud Pak Sustono, Bisa, Pak Tono bisa jadi bisa, Ibu Pak. Lili. Ya. Oke, Hitung ini gayanya ya. gimana nih? Pendekar tempe Jempol sakti. atau gayanya apa nih? Gayanya gimana nih katanya? Jempol 2 deh, RCTI oke. Jempol 2 gini berarti ya. Oke. Oke, cuma ada satu layar. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3.
Oke, sip. Terima kasih. Oke, Bapak, terima Ibu, kasih sampai Adrian, terima ketemu kasih 2 minggu semuanya, lagi ya. Lilik, Pak Jun. Terima Adrian, kasih Terima kasih semuanya. Pak Adrian, Kasam. Kasam, Ya, Pak Ko, Abi, terima terima kasih, kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima Abi, kasih. sampai ketemu. Pak Ah, Andi, sampai ketemu ya Pak Andi. Terima kasih Kasam. Sampai Pak ketemu Andi Kasam, silakan kalau sampai ketemu. mau dapat info kontak-kontak Pak Budi ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Kasam. Abi kayaknya tambah gemuk lu, Bi. Kurusan dong, kurusan. Kurusan ya?